Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Eci untuk membahas mengenai latihan soal praktik akuntansi keuangan menengah 2 ya. Nah baik, dalam hal ini kita akan bahas mengenai 16.5 ya, tentang basic IPS. Nah ini kita akan mengacu ke caranya Pak Lutfi ya. Caranya Pak Lutfi adalah kita akan membagi dengan fraction-fraction seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi, kita akan bikin kolom-kolom seperti ini, tanggal, keterangan saham aktual, restate, dividen saham, sama split, fractional waktu, sama terakhir one show ya. Nah, krusialnya di mana? Krusialnya adalah di sini ya. Oke, nah, dan di sini di soalnya Pak Lutfi, dia dimulai pertanggal awal Januari ya, awal bulan ya, satu ke satu dan sebagainya. Nah, kalau di soal ini masih tanggal awal juga ya, tanggal 1 Oktober, tanggal 1 Juni, dan tanggal 1 Januari ya. Nah, nanti di latihan 15-11 ini akan beda. Nah, tuh tanggalnya tidak tepat tanggal 1. Oke. Nah, yang pertama dulu yang ini, konsepnya sama dengan di bukunya Pak Lutfi. Kita baca dulu. Main Group is preparing the comparative financial statements for the annual report to its shareholders for fiscal years ended May 31, 2019. Pada dasarnya yen in thousands ya. Jadi ini Meng perusahaan Jepang, kemudian sedang mempersiapkan laporan keuangan, dan di sini kuncinya adalah pertama laporan keuangannya per tanggal 31 Mei ya. Jadi periodenya adalah berarti tidak 1 Januari sampai 31 Desember, tetapi dari mulai 1 Juni sampai 31 Mei tahun berikutnya gitu ya. Nah, kemudian cara mengerjakannya gimana? Nah, kita baca aja ini income from continuing operations dan sebagainya. Nah, ini informasi untuk mengetahui net income-nya nanti ya. In both years, kemudian pada kedua tahun tersebut perusahaan mengeluarkan 10% untuk interest expense, kemudian dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian the capital structure of Meng, jadi capital structure-nya pada 1 Juni 2018 ya, terdiri dari 1 juta saham biasa ya, kemudian sama dengan saham biasa yang outstanding beredar, kemudian 20.000 lembar saham preferen dengan parnya adalah 50 yen, kemudian 6% ini untuk rate dividennya, dan dia sifatnya kumulatif ya, dan tidak ada preference dividends in arrears ya, tidak ada yang in arrears ya. Kemudian perusahaan belum menerbitkan convertible securities, options and warrants ya. Nah, kemudian jadi titiknya adalah 1 Juni 2018 ya. Kemudian ini untuk tahun fiscal years-nya 2018 ya. Kemudian yang 1 Oktober juga ini yang kedua. Nah, ini adalah aksi-aksi korporasi ya. Jadi corporate actions, oke. Nah, jadi pada dasarnya ada beberapa corporate actions yang dilakukan oleh PT Meng selama 2 tahun berturut-turut ya. Kemudian di sini oke, yang pertama adalah yang tanggal 1 Juni 2018, dia menerbitkan 1 juta lembar saham ya, biasa, dan 20.000 lembar saham preferen. Ini aksi korporasi yang pertama ya, namanya adalah right issue ya, maybe right issue. Kita akan lihat di atas. Oke, ya, karena perusahaan sudah berjalan, jadi ini bisa dipastikan ini adalah right issue ya, saldo awalnya ya, 1 Juni 1 miliar ya. Jadi kita asumsikan right issue, bahwa dia sudah melakukan initial public offering ya, dengan saldo awalnya adalah 1 miliar 1 juta lembar saham biasa. Sehingga aksi korporasi yang pertama ini saldo awal pada tanggal 1 Oktober ini adalah corporate actions yang pertama ya, corporate actions yang pertama ya. Ini yang atas salah, ini masih saldo awal ya. Kemudian, corporate action yang pertama dia menerbitkan tambahan 500.000 ordinary shares atau saham biasa. Nah, ini namanya adalah right issue ya, RI. Apa itu right issue? Right issue itu adalah penerbitan saham tambahan setelah initial public offering ya. Oke. Nah, kemudian harganya adalah 20 per shares. Nah, di sini di dalam soal tidak diketahui berapa par value-nya. Bisa kita asumsikan bahwa soal yang Kieso buat ini adalah no par value ya. Saham biasa yang memiliki sifat no par value. Sehingga nanti semuanya 20 yen ini akan masuk ke dalam share capital ya. Nah, kemudian Meng distributed 20% share dividend
Nah, pada tanggal 1 Januari 2019 ya. Oke, nah ini adalah corporate action kedua ya. Aksi korporasi kedua yaitu apa? Yaitu dia penerbitan share dividend. Oke. Nah, pada tanggal 1 Desember menerbitkan tambahan lagi 800.000 lembar saham biasa. Harganya adalah 22 per share. Nah, ini adalah corporate actions yang ketiga, yaitu apa? Right issue yang kedua, ya. Right issue lagi yang kedua, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Nah, kemudian tidak ada lagi transaksi terkait saham biasa yang terjadi selama 2 tahun terakhir tersebut, ya. Oke, dari sini kita sudah dapat kesimpulan awal bahwasanya sudah ada 3 aksi korporasi, 2 right issue, kemudian 1 pembagian share dividen beserta tanggalnya, dan dia sifat saham biasanya adalah yang no par value ya. Nah, kemudian pertanyaan A adalah apa jenis capital structure untuk transaksi di atas ya? Apakah simple atau kompleks? Jawabannya adalah simple. Kenapa? Karena di sini ada nih jawabannya nih. Had not issued ya any convertible securities, options and warrants ya. Jadi belum menerbitkan convertible securities ya, seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini adalah tipe yang simple. Kalau yang kompleks maka ada convertible securities seperti convertible bonds, convertible preference shares dan sebagainya. Hanya saja tidak dibahas untuk di kelas PKN Stan semester ini. Oke, sekarang yang B. Nah, tentukan one shot untuk 2019 tanggal 31 Mei dan 31 Mei 2020. Oke, kita langsung aja cara mengerjakannya, langsung kita bikin tabel seperti ini. Nah, di sini saya membagi dua ya. Pertama, saya bikin jurnalnya dulu. Saya tidak ingin memisahkan antara chapter 15 dengan chapter 16 di Kieso ya. Chapter 15 itu tentang ekuitas, kalau Kieso, kalau buku Pak Lutfi itu chapter 14. Nah, saya ingin menggabungkan karena pada dasarnya transaksi ekuitas atau corporate actions yang kita akan jurnalkan gitu ya, itu dibahas di chapter ekuitas. Dan itu berdampak ke chapter 16 ya. Corporate action tersebut berdampak ke chapter 16 yaitu ke penyusunan EPS-nya. Ya, seperti itu sehingga tidak akan saya pisahkan. Ketika soalnya kayak gini ya kita terjemahkan ke dalam jurnalnya gitu ya. Oke, pada tanggal 1 Juni 2018 no entry karena dia hanyalah saldo awal saham biasa gitu ya. Kemudian saham aktualnya adalah 1 juta. Nah, dari soal ya diketahui. Nah, dari soal yang ini tuh 1 juta ya. Saya masukkan di sini saya bikin keterangan saham aktual seperti bukunya Pak Lutfi ya, saldo saham aktual ya, tapi saya tambahin yang ini. Ada saldo saham aktualnya ya. Kemudian kita bikin restatement ya, kemudian kita bikin dividen saham sama share split ya, fraksi dan one shot. Nah, di sini pertama 1 juta saham aktual saya taruh di sini, kemudian saldonya adalah 1 juta ya. Kemudian fraksinya adalah berapa? Fraksinya adalah 0,33. Dari mana, Pak? Dari mulai 1 Juni sampai dengan 1 Oktober. Juni, Juli, Agustus, September ya, berarti 4 bulan. Nah, ini saya taruh di sini dulu ya. Kemudian yang kedua adalah corporate action kedua menerbitkan corporate action yang pertama menerbitkan saham biasa sebesar 500.000 dengan 20 yen per lembar ya. Ya udah langsung tuh saya kalikan cash pada share capital ordinary karena no par value berarti tidak ada share premium. Ya, sehingga di sini saya masukkan tuh saham aktualnya 500 ya. Saldo sahamnya berapa? Ya tinggal dijumlahin 1 juta ditambah 500 ya. Setelah itu gimana? Setelah itu fractions-nya lagi. Ini saya lewat dulu ya. Fractions-nya dulu dari mulai kapan? 3 bulan ya. Dari mulai tanggal 1 Juni sampai dengan dari mulai 1 apa namanya? 1 Oktober sampai dengan 1 Januari ya. Jadi Oktober, November, Desember 3 bulan ya fractions-nya. Nah, saldo ini hanya berlaku 3 bulan. Kenapa? Karena pada saat tanggal 1 Oktober dia udah ada pembagian dividen saham gitu ya. Nah, jadi fractions-nya adalah ini 3 bulan, 3/12. Nah, seperti ini ya. Dikal. Kemudian corporate actions yang kedua adalah di tahun 2019 pada 1 Januari berupa apa? Berupa pembagian dividen saham. Ya, nah yang ini nih, pembagian dividen saham ya, 20% dari jumlah yang outstanding per 1 Januari. Ya sudah, kita hitung dulu dividen saham biasa 20%. Outstanding-nya adalah berapa? 1.500.000. Kita ambil 20%-nya sama dengan 300.000.
Jurnalnya gimana? Jurnalnya langsung RE pada USDD, kemudian USDD pada share capital ordinary ya. Seperti nah ini saya gabungin karena kenapa? Karena diasumsikan ya dia langsung kata-katanya adalah ini ya apa namanya distributed ya. Jadi langsung dibagikan gitu. Jadi ngumumin langsung dibagikan pada tanggal yang sama gitu ya. Sehingga jurnalnya saya satukan. Kemudian, nah seperti ini, udah sampai sini ya, saldo saham aktualnya adalah 1,8 juta. Nah, kemudian ini kita tandain dulu ya. Kenapa kita tandain? Karena ini adalah batas untuk melakukan yang namanya adalah si ini ya apa share dividend ya. Nah, untuk menentukan restatement. Ya udah. Kalau gitu berarti di dua periode sebelumnya kita harus mengkalikan dengan restatement ya. Berupa berapa? Karena 20% tinggal 1 tambah 20%, 1,2 ya. Yang dikali 1,2 yang atas ini ya. Yang periode yang ini dan periode yang ini ya. Ya udah dikalikan 1,2. Nah, dari sini baru perhitungan kita sudah beres ya, tinggal kita hitung wansonya. Ya, wansonya adalah 1 juta kali 1,2 dikali 1,3 ya. Yang bawah juga sama ya. Ini juga sama. Nah, yang ini langsung nih dikalikan ya antara 1,8 dikalikan dengan yang sisanya ya. Sisanya berapa? 5/12. Dari mana Pak? Dari mulai 1 Januari 2019 ya sampai dengan 31 Mei ya. Berarti kan sekitar 5 bulan. Ya, seperti itu. Ya udah langsung tuh dapat fractions-nya. Dari situ kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Dapatlah sekian ya untuk apa namanya fractions-nya. Tinggal dikalikan ya, 1,8 dikali dengan 0,42. Ya, hasilnya adalah sekian ya. Di total sama dengan sekian ya. 1,6. Nah, kemudian kita akan menyusun income statement-nya ya untuk menjawab soal yang C ya. Nah, untuk menjawab soal yang C, kita masukkan income statement-nya. Gimana Pak caranya? Nah, di sini kita masukkan informasi yang atas ya. Informasi yang atas adalah income from operations, ini bukan continuing ya, tapi operation adalah 1,8 juta yen ya. Ya sudah, kemudian dalam 2 tahun perusahaan mengeluarkan 10% interest expense untuk apa namanya sebagai bagian dari pembayaran bunga atas penerbitan pinjaman ya, debt sebesar 2,4 juta yen. Nah, kemudian tenornya adalah 5 tahun ya, dan dia tidak ada premium ataupun diskon karena ini diterbitkan at par ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga discontinued operations per tanggal 3 di tahun 2020 ya. Nah, sehingga net of tax-nya adalah sekian. Nah, oleh karena itu di tahun 2019 belum ada nih discontinued operations ya. Ya sudah kita langsung bikin aja income statement 2018 ya, fiscal years 2018. Kemudian gimana caranya? Ya udah income from operation dimasukkan berasal dari angka yang di atas 1,8. Kemudian financing cost-nya 20% ya, 10% dikali dengan 2,4 ya, sama dengan 240.000 ya. Nah, dapatlah income before income tax sama dengan ini dikurang dengan financing cost 1.560. Kemudian income tax expense-nya diperoleh dari data di soal 40%. Ya, tinggal 40% dikalikan dengan 1.560 ya. Dan kita hitung berapa income from continuing ya, ya tinggal dikurangin aja. Income before income tax dikurang income tax expense. Hasilnya adalah 936. Karena belum ada loss from discontinued, jadi ini kita nolin. Net income-nya adalah sekian ya, 936. Nah, untuk menghitung EPS-nya, maka kita harus hitung dulu berapa preference dividends-nya. Preference dividends-nya dari soal diketahui ya, 6% dikali dengan share capital preference ya. Gimana cara mengkalikannya? Tinggal 20.000 dikali dengan 50 yen. Sama dengan berapa? Sama dengan ya nanti tinggal dikalikan 6% ya. Hasilnya adalah sekian, 60.000. Nah, wansonya tadi udah kita hitung 1,6 juta ya. Tinggal kita hitung berapa EPS-nya. Nah, tinggal dibagi aja ya. Tinggal 936 dikurang dengan preference dividend dibagi 2. So, hasilnya adalah sekian, 0,54. Nah, ini untuk jurnal di tahun 2018 ya. Fiscal years 2018. Nah, bagaimana dengan tahun berikutnya? Di tahun berikutnya hanya ada satu corporate actions berupa apa? Right issue atau penerbitan saham tambahan sebanyak 800.000 lembar ya dengan tingkatnya adalah 22 yen ya. Nah, yaudah kita langsung bikin aja. Per 1 Januari kan no entry ya. Kita hitung saldonya. Saldonya adalah berapa? Saldonya adalah 1,8
eh, 8 ya. Sorry. Saldonya itu adalah oke. Oh, 1,8 ya dari sini ya, dari saldo saham aktual ya, sorry. Oke, jadi pada dasarnya saldonya adalah 1,8 ya dari saldo saham aktualnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya udah tinggal kita masukkan lagi aja seperti langkah yang pertama tadi ya. Saldonya berapa? Saldonya tinggal ditambahin dengan 0 ya. Sama ya masih 1,8. Nah, kemudian per tanggal 1 Desember, nah ini terjadi penerbitan saham tambahan reissue. Cash pada share capital ordinary. Berapa jumlahnya? Nilainya adalah ya tinggal 800.000 dikali dengan 22 ya. Seperti itu ya, 800 kali 22. Berapa nilainya? Sama dengan 17.600 ya. Nah, kemudian kita masukkan keterangannya penjualan saham biasa. Saham aktualnya adalah tadi berapa? 800.000 ya. Nah, saldo saham aktualnya berapa ya? Tinggal ditambahin 1,8 ditambah dengan 800 sama dengan 2,6 ya. Nah, baru dari sini kita hitung one-shot-nya lagi karena tidak ada restatement ya sikat aja berarti ya. Fractions-nya kita langsung hitung. Dari mulai Juni 1 Juni sampai dengan 1 Desember adalah 6 bulan ya. Nah, ya udah tinggal kemudian fractions yang kedua adalah dari mulai 1 Desember sampai dengan 31 Mei 2020 ya. Seperti itu. Nah, berapa? 6 bulan juga gitu ya sisanya. Ya udah tinggal dikalikan aja one-shot-nya. Hasilnya adalah 1,8 kali 0,5 sekian 900.000. 2,6 kali 0,5 adalah 1,3. Jumlah di one-shot di tahun 2020 adalah 2,2. Nah, ini nanti kita masukkan untuk menghitung berapa IPS-nya. Nah, di tahun 2019 informasinya sama dari atas ya, 2,5. Ya, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian financing cost masih tetap ya, 10% kali 2,4 juta ya. Nah, hasilnya income before income tax sekian, tax expense-nya 40%, income from continue-nya tinggal dikurangin aja. Dapat. Nah, dari sini hasilnya adalah 1356. Nah, sampai sini karena ada discontinued operations, maka kita harus hitung nih, apakah net of tax atau tidak. Oh, ternyata sudah net of tax. Berapa? 360. Berarti kita tidak perlu lagi dikali dengan 40%. Ya. Ya sudah, langsung aja. Tinggal dikurangi dengan 360. Hasilnya net income-nya adalah 996. Nah, preference dividend masih sama ya. 6% dikalikan dengan 200.000 share capital preference-nya ya. 200 dikali dengan 20.000 dikali dengan 50. Maksudnya kita ambil dari tabel yang sini. Ya. Hasilnya adalah, nah net income berapa? Net income-nya adalah tinggal dikurangin. 996 dikurang dengan preference dividend dibagi dan one shot. Nah, kita dapat yang bawah dulu ya. Baru kita hitung yang atasnya gitu. Yang atasnya gimana? Yang atasnya tinggal dikurangin juga 1356 income from continuing dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan one shot. Nah, untuk yang loss dari discontinued operation-nya tidak perlu lagi dikurang dengan preference dividend. Cukup sekali aja di atas ya. Ya udah ini tinggal 360 dibagi dengan 2,2. Hasilnya adalah sekian. Nah, begitu. Nah, kuncinya adalah untuk cek sum-nya, di sini kita jumlahin ya. Kalau jumlah EPS income from continuing ditambah dengan dikurangi dengan loss, hasilnya sama dengan net income, maka perhitungan kita sudah tepat. Nah, ternyata sudah tepat. Seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai problem 16.5 dari buku Kieso. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.